warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Birusa Bincang Seru Sumanwa dengan saya Rahmat Teja Baskara dan rekan saya Putri Ayu Wardani. Oke, dalam tema Birusa kali ini itu Let Me Tell You yang mencakup tentang mental health dan self value. Langsung ke topik aja mungkin ya. Menurut Mamiko dan Bu Novi, mental health apa sih yang bisa ganggu mental health di kalangan remaja kali ini? Versi Memeko dulu aja. Oke, ini dari saya karena remaja kan ada yang bilang masa-masanya untuk mencari jati diri ya. Kita itu masih labil dalam memiliki sesuatu, kita kan masih labil. Jadi banyak hal, banyak faktor yang bisa bikin mental health kita itu terganggu. Contohnya bisa dari faktor internalnya, bisa dari keluarga, bisa dari mungkin pacar atau yang lain-lain. Dan kalau yang dari eksternal mungkin pengaruh pertemanan atau enggak masalah organisasi, itu banyak banget hal-hal yang bisa bikin kita terganggu dengan mental disorder. Kita bisa kadang bisa sampai stres, nggak bisa tidur, pusing, terus juga kadang punya sakit, depresi, paling parah itu depresi ya. Jadi banyak banget faktor-faktor yang bisa menyebabkan mental health. Cuma menggarisbawahi ya apa yang disampaikan oleh Mbak Meko tadi. Memang kebanyakan anak-anak yang sekarang itu seperti itu. Seperti kemarin ibu masuk kelas, pertama masuk kelas itu saya langsung ke anak, terutama anak kelas 12 ya. Apa sih kekurangan kalian kemarin waktu di semester 1? Nah, ternyata salah satunya itu overthinking. Kita itu harus punya prinsip dalam hidup, terus kita juga harus punya boundaries tentang hidup kita. Kita juga harus tahu bagaimana kemampuan kita, di manakah kemampuan kita, dan apa sih passion kita biar nanti hidup kita itu lebih tertata dan kita itu lebih fokus kepada diri sendiri. Jadi nggak ada yang namanya membandingkan diri sendiri dan orang lain. Tetap fokus dengan perjalanan diri sendiri karena dengan keyakinan ini hidupku, ini jalanku gitu. Jadi nggak boleh membandingin ya. Iya, nggak boleh, karena kalau ujung-ujungnya ngebandingin itu namanya gengsi. Kayak setiap kamu ngebandingin, kamu gak akan merasa cukup dengan hidupmu, kamu akan terus sampai nantinya ujungnya kurang bersyukur. Sekarang itu mungkin kurang fokus Sama diri sendiri. Karena kebanyakan ikut temen. Iya, Ikut gengsi mengikuti gaya hidup. Ya. Ikuti gaya hidup yang ada di sosial media. Ya. Terlalu sering scroll. Faktor yang negatif sih ya maksudnya. Ya. Berarti ada faktor positifnya dong, Mbak. Untuk faktor positifnya kalau misal dari diri fokus dengan diri kita sendiri, fokus sama pencapaian kita, fokus sama gali passion kita harus fokus sama apa sih diri kita itu siapa gitu, untuk nantinya kita bisa menata kehidupan kita di masa depan. Dan kita tuh udah tahu tanpa kita harus bingung. Misal kayak sekarang aja, misal kayak sekarang aja, ketika kita sudah tahu passion kita di mana, nanti saat kita menuju jenjang selanjutnya udah tahu nih di mana gitu. Kayak misal sukanya yang hafalan biologi, kimia, nanti masuknya ke kedokteran, perpustakaan, farmasi. Bisa. Dan kalau yang sukanya sosial kan berarti udah terarah nih, harusnya masuk ke soshum, ke fisik, ke hukum dan lain sebagainya. Ada yang namanya dari faktor trauma masa lalu. Gimana sih cara biar nggak terbayang-bayang terus sama trauma di masa lalu? Lupakan yang sudah terjadi, lupakan. Nah, kita mantap menatap masa depan. Kalau bisa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tidak terjebak di masa lalu. Ya, benar sekali apa yang dibilang Bu Novi tentang setiap manusia pasti ada kesalahan. Setiap hari pasti selalu ada masalah. Tapi kalau yang namanya masalah itu kan datangnya tiap hari ya. Kalau kita pikir terus menerus, nanti jadinya stres, depresi, apa. Ya, jadi lebih baik ketika hari itu selesai masalah, udah bisa gini, jadikan pelajaran untuk esok hari. Betul. Yang sudah terjadi sudah lupakan. Biasanya gitu Bu, terjebak di masa lalu, gitulah. Cinta. Ya. Kan sekarang Anak SMA. Gitu ya. Kayaknya bukan hanya cinta ya. Kalau anak-anak mungkin ulangan. Pasti sering nggak siap belajar. Mungkin termasuk di situ. Tapi kalau Miko enggak sih, kalau ulangan dapetnya, ya udah nanti belajar lagi aja. Gitu. Siap.
Ya kalau mengikut semua Iya, beda. Iya beda. Kita kan sekarang misalnya kita pengen nonton ya nonton, kita pengen berenang, kita mau olahraga apa, jalan-jalan apa itu juga termasuk untuk menghilangkan trauma masa lalu. Iya. Jadi pengaruh bullying itu luar biasa. Iya. Betul banget ya. Udah di kota nggak di desa juga bullying itu bang. Kalau saya balik tanya boleh? Boleh. Ada tapi masih bisa ditolerir. Masih bisa dikendalikan lah ya. Oke. Kalau cara ningkatin kesehatan mental biar nggak cenderung ke masa lalu itu gimana? Itu tadi salah satunya, kita sibukkan dengan kegiatan yang positif. Ya, bisa olahraga, bisa kesenian, kemudian fokus ya. Terus pada tujuan. Betul sekali. Perbaiki apa yang sudah kemarin dilakukan, udah biarin, lupakan. Nah, kita fokus raih masa depan. Cita-citamu apa? Fokus ke situ. Kalau tadi sih ibu sempat tadi ya sebelum kesini tuh sambil dengerin podcast juga, salah satunya itu kurangi ngomong yang tidak berguna, kurangi kegiatan yang tidak berguna, bahkan termasuk kurangi teman-teman yang non sewunya itu apa ya? Gitu ya, iya betul. Terus kurangi makanan yang tidak berguna juga. Iya. Ya Allah, anak-anak sekarang tuh yo. Nah, sebelah kanan sebelah kiri. Itu termasuk makanan-makanan yang kurang juga kan? Ya, maksudnya dalam kesehatan juga. Kemarin kan ada isi piringku ya Mbak ya. Apa saja Mbak? Itu ada karbohidrat, protein, sayuran, dan juga nanti ada tambahan dari susu gitu seperti itu. Nah, kalau yang makanan sekarang ini kategori itu kan? Cabut. Ada tips biar bisa ningkatin value diri biar lebih baik dari sebelumnya. Katanya orang-orang yang bervalue itu selalu terlihat terkelas, terus gitu kan. Padahal pada kenyataannya value diri itu nggak harus yang terlalu wow, nggak harus terlalu yang menggunakan pakaian yang mahal, glamour, harus iPhone itu enggak. Karena value diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri, karakter kita. Gimana sih karakter kita buat ke orang lain itu gimana? Dan bagaimana sih pertemanan kita? Karena circle pertemanan itu juga mempengaruhi value kita. Kalau misal kita berteman, contohnya kita berteman sama anak-anak yang sudah gibah, jadi kita gibah juga. Nah, jadi kita tuh harus pintar-pintar cari circle pertemanan yang bagus. Misal kayak circle pertemanannya tuh anak ASN, jadinya belajar. Ikut dia. Circle-nya anak genre jadinya geber. Jadi gitu. Nah, selain itu juga kita itu harus fokus sama diri kita sendiri. Kan banyak banget ya anak-anak zaman sekarang itu yang mengedepankan gengsi dibandingkan diri mereka masing-masing. Kayak, wah aku pengen ikut tren ini nih, baju ini lagi ngetren, HP ini lagi ngetren, kesan ini lagi ngetren, beli. Padahal iya nggak ada. Padahal kalau kayak gitu hidupnya nggak akan cukup gitu loh. Jadi kita tuh harus lebih fokus sama diri kita sendiri. Nah selain itu kita juga harus nih perdalam gimana sih, apa sih aku tuh siapa, apa sih aku mau lebih kenal diri sendiri. Iya, lebih kenal sama diri sendiri. Terus jangan lupa juga buat selalu self reward. Kayak aku, misal kamu udah dapet nih matematika, ulangan matematika dapat 100. Nah kamu happy, kamu beli apa gitu buat self reward. Nyenengin diri sendiri. Karena nyenengin kita tuh gak harus dari orang lain, dari diri sendiri juga bisa. Nggak usah yang mahal-mahal, kayak cukup kamu nonton film, terus baca novel sambil dengerin lagu itu juga termasuk self reward kok. Terus juga perbanyak me time, karena semua orang itu kan manusia itu kan sosial ya, sosial. Pasti kita berinteraksi sama semua orang. Nah, kita ada saatnya juga kita butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk kita merenungi apa sih mau kita, apa sih yang harus aku rubah gitu. Nah, itu ambil take the time for rest, kayak kita istirahat dulu nih sebentar. Kita break dulu dari hiruk pikuk kegiatan-kegiatan kita merenungkan diri apa sih mau kita off media sosial untuk beberapa saat. Karena ternyata setelah saya baca-baca kemarin bahwa
media sosial itu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan kita saat ini. Jadi gak ada salahnya kamu untuk kayak puasa deh sehari, gak main sosmed berapa jam gitu kan, jadinya ngerasa kayak oh ini aku gitu. Nah itu Bisa. Keren. ini cerita aja. Iya. Kemarin pada saat liburan itu kayak itu benar-benar kan mungkin dari semester 1 setelah kejar-kejar sibuk ya, kayak banyak banget event, banyak banget kegiatan, akhirnya mereka memutuskan untuk liburan ini sendiri dulu deh. Bahkan sampai ada yang lepas. Udah pedas dicampur kalbonya banyak. Iya. Bijinya banyak. Pemicu stunting juga kan ya? Iya. Terlalu banyak MSG. Generasi micin. Untung sekarang itu ya Bu ya, di SMA Mangu sendiri udah menggalakkan untuk anti bullying, untuk mental health ya Bu ya. Udah ada poster-poster, udah ada himbauan, segala macam udah ada. Dinyanyikan setiap istirahat. Betul sekali, udah bagus pokoknya sekarang. Mbak Meka sendiri mungkin ada tips biar bisa ningkatin value diri biar lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi kalau untuk value diri itu kan mungkin dari kelihatannya orang-orang yang bervalue itu selalu terlihat terkelas, terus gitu kan. Padahal pada kenyataannya value diri itu nggak harus yang terlalu wow, nggak harus terlalu yang menggunakan pakaian yang mahal, nggak yang glamor banget, harus iPhone itu enggak. Karena value diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri, karakter kita. Gimana sih karakter kita buat ke orang lain itu gimana? Dan bagaimana sih pertemanan kita? Karena sistem pertemanan itu juga mempengaruhi value kita. Kalau misal kita berteman, contohnya kita berteman sama anak-anak yang suka gibah, jadi kita suka gibah kita. Nah, jadi kita tuh harus pintar-pintar cari sistem pertemanan yang bagus. Misal kayak sistem pertemanannya tuh anak ASN, jadinya belajar. Sistemnya anak genre jadinya geger. Jadi gitu. Nah, saat itu juga kita itu harus fokus sama diri kita sendiri. Kan banyak banget ya anak-anak zaman sekarang itu yang melibatkan gengsi dibandingkan diri mereka masing-masing. Kayak, wah aku pengen ikut tren ini nih, baju ini lagi ngetren, lalu ini lagi ngetren, fashion ini lagi ngetren, beli. Padahal iya nggak ada. Padahal kalau kayak gitu hidupnya nggak akan cukup gitu loh. Jadi kita tuh harus lebih fokus sama diri kita sendiri. Nah setelah itu kita juga harus nih perdalam gimana sih, apa sih aku itu siapa, apa sih aku lebih kenal diri sendiri. Kenal sama diri sendiri. Terus jangan lupa juga buat selalu self reward. Kayak aku, misal kamu udah dapet nih matematika, ulangan matematika dapat 100. Nah kamu happy, kamu beli apa gitu buat self reward. Nyenengin diri sendiri. Karena nyenengin kita tuh gak harus dari orang lain, dari diri sendiri juga bisa. Nggak usah yang mahal-mahal, kayak cukup kamu nonton film, terus baca novel sambil dengerin lagu itu juga termasuk self reward kok. Terus juga terbanyak me time, karena semua orang itu kan manusia itu kan sosial ya, manusia sosial. Pasti kita berinteraksi sama semua orang. Nah, kita ada saatnya juga kita butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk kita merenungi apa sih mau kita, apa sih yang harus aku rubah gitu. Nah, itu ambil take the time for rest, kayak kita istirahat dulu nih sebentar. Kita break dulu dari hiruk pikuk kegiatan-kegiatan kita merenungkan diri apa sih mau kita off media sosial untuk beberapa saat. Karena ternyata setelah saya baca-baca kemarin bahwa media sosial itu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan kita saat ini. Jadi gak ada salahnya kamu untuk kayak puasa deh sehari, gak main sosmed berapa jam gitu kan, jadinya ngerasa kayak oh ini aku. Nah itu Bisa. Ini ceritanya. Iya. Kemarin pada saat liburan itu kayak itu benar-benar kan mungkin dari semester 1 setelah kejar-kejar sibuk ya, kita banyak banget event, banyak banget kegiatan, akhirnya memang memutuskan untuk liburan ini sendiri dulu deh. Bukan sampai ada yang lepas ada yang lepas. Terus akhirnya kayak benar-benar ngikutin diri sendiri, nonton film, baca buku, terus kayak nulis diary, kayak nulis tahun depan tuh mau ngapain sih, jadi bikin target-target buat tahun depan. Misal kayak targetnya kamu tahun ini kamu kayak saya kan berarti udah jadi gitu kan.
tahun depan berarti saya mau apa gitu. Contohnya mungkin bisa masuk bagian Banyumas gitu. Tapi mungkin nggak tahun depan ya kan masih Mimpian orang beda-beda sih. Beda-beda. Iya, mungkin karena usia. Kalau saya itu lebih suka Sama. gitu. Mungkin masanya, iya, betul. Memang faktor usia juga. Masanya beda. Kalau kalian memang seperti itu ya. Tapi sekali saya juga nonton, karena benar-benar jadinya fresh gitu. Kayak kurangi aktivitas yang tidak diperlukan ya Mbak ya. Betul, itu juga termasuk untuk apa namanya itu tadi me time juga, iya. Harus fokus untuk ibadah juga. Nah, Itu penting untuk pesar kemudian tambah waktu bersama keluarga. Betul. Sekarang ini udah jarang sekali ya yang misalnya pada duduk-duduk ada bapak, ada ibu, ada putranya jarang, terus ngobrol gitu kan jarang. sekarang sosmed sangat berpengaruh. Jadi main HP sendiri-sendiri. Iya kayak makan di luar sambil nunggu makanan datang ya. Mereka asik begitu datang ya langsung cepet Makan. terus kalau kita makan bersama terus habis itu udah iya kan terus bersibuk. Terus sibuk sendiri-sendiri itu. Kalau nggak orang tuanya yang sibuk kerja, anaknya yang sibuk sekolah, jarang sekali. Sama-sama sibuk semua. Kan memang ini juga dari faktor keluarga. Ya. Ada kurangnya kasih sayang atau perhatian dari Iya. orang tua gitu kan. Jadi anak tuh kayak jadinya tertutup Bu sama Iya. lingkungan. Jadi kayak introvert gitu ya Iya. istilahnya. Itu gimana Bu biar anak mau terbuka sama orang tuanya? Itu ya kita ajak ngobrol. Nah, mungkin dari orang tua. ya dari orang tuanya yang harus mengajak ngobrol. Ini jadi saya ingat yang tertutup itu sekarang ternyata banyak anak yang kecil itu balita mereka itu pada terapi ke rumah sakit. Yaitu anaknya jadinya bukannya nggak peka ya, dia asik dengan dirinya sendiri. Terus ngomongnya dia terlambat, harusnya dia sudah bisa ngomong, ternyata belum. Nah, ternyata itu berawal dari orang tua daripada iya ibunya kan sibuk Sibuk kerja sendiri. apa ya Jadi pekerjaan daripada anak-anak harus sampai ternyata pengaruhnya luar biasa. Yang harusnya ngobrol gitu, harus ngobrol. main, Nah. malah sibuk sendiri. Pengaruh dari keluarga luar biasa. Berarti harus ada perhatian khusus dari bapak dan ibu. Dari orang tua misalnya di rumah itu ada mbah juga kan. Nah, sering ngajak ngobrol. Tapi anak juga kan kadang nggak cuma ditanya pelajaranmu apa hari ini, dapat nilai berapa, gitu kan ya. Harusnya ngobrolnya yang ngobrol-ngobrol. Disupport ya Bu. Iya. Betul sekali. Iya. Support orang tua yang paling penting sih. Iya, betul. Selain interaksi juga kayaknya supportnya juga kurang gitu. Support. Interaksi, support, terus juga jarang komunikatif. Ah. Mungkin ada trauma masa kecil juga. Inner kecil. Inner Iya. child. Jadi sekarang itu banyak ibu anak-anak yang jadi introvert kalau di rumah tapi extrovert di Iya, sekolah. betul. Banyak Betul. Makanya karena ngerasa dari kecil itu kalau berbicara itu nggak pernah didengarkan. Ya. Terus selalu Disudutkan. kayak apa sih kamu masih kecil nggak tahu apa-apa. Padahal kita itu pikir Cuma kamu tuh ngungkapin. iya ngungkapin. Ada dua kepribadian ya. Biasanya di rumah diem, Diem. tapi kalau ketemu sama teman-teman, Di rumah di kamar di terus. kamar, makan, terus ke kamar lagi. Kalau sama teman-teman ya gitu, ceria-ceria. Ya happy malam-malam nangis sendirian. Oh, Sering. sering kita mengalami yang seperti itu menangani anak-anak khusus. Iya. Iya, ibu nun saya mau putranya kan di sendiri. Ternyata di rumah seperti Beda jauh, Iya. betul. Ya Bu. Berarti kurang komunikasi Kasih. antara anak dengan orang tua. Nggak harus kita jalan keluar makan bersama. Duduk. Tapi sekarang TV udah jarang ya. Udah Jadi apa ini? HP. HP. Kembali lagi ke sosial Juga media. misalnya kita yang di rumah itu yang biasanya momennya untuk bersama kan makan bersama. Makan, Iya, oh, cuma bisa. makan, iya kan. Nah sambil selesai makan itu sambil Ngobrol, Ngobrol. ditanyain ya Bu. Ya. Oh, aku gini loh Mas, tadi di sekolah, Ya. gini
nyaman itu ke teman. Ada ledaknya kita menampung. Kayaknya lebih pintar-pintar cari waktu aja kalau Ya. katanya udah senggang atau enggak pada saat kayak misal nih mau jalan-jalan keluarga kemana gitu kan perjalanan panjang tuh Ya. sambil tuh cerita-cerita Ngobrol. ngobrol. Iya aku prakteknya nih gitu sih kalau misalnya di rumah kan siang udah pada berangkat kerja semua Iya. juga sekolah sampai rumah kalau udah pada capek udah tinggal istirahat aku ngerjain tugas paling ngobrolnya itu kalau kalau misalnya kemana-mana itu kita di tentang apa aja Jalan itu. iya di jalan Jalan itu enak banget buat ngobrol. Ya. bahkan banyak banget wejangan-wejangan buat nanti gimana bahkan kita juga sempat ngobrolin tentang nanti kamu mau kuliah apa kuliah Iya. gimana terus sampai bahkan sampai tentang yang percintaan juga sampai Iya. kita ngobrolin di situ Harus terbuka sama orang tua. Sudah punya pacar apa belum lagi? jadi nggak ada gitu lagi ngomongin tentang cinta sekarang kan juga banyak hubungan toksik gitu ya gimana sih caranya biar kita pinter-pinter gitu milih pasangan gak terjebak sama hubungan toksik. Oke, jadi kalau hubungan toksik itu sebenarnya bukan cuma semua orang itu bisa toksik sih ya toksik itu bisa dialami sama semua orang jadi pinter-pinternya kita aja nih yang cewek harus punya boundaries kamu harus punya kayak batasan sama cowokmu udah mulai ngatur nih kamu bisa dengan cara kamu diemin kamu marahin atau apa biar si cowok tuh sadar bahwa loh kamu masih pacarnya kamu bukan hak buat ngatur kehidupan cewekmu karena cewekmu masih punyanya ayahmu gitu sebelum kata itu kan berarti masih punya bapak ibu kalau Ya. perempuan. Nah untuk Bu Novi dari pandangan orang tua Bu, yang ternyata makan sebut Bu itu gimana Bu? Sebenarnya sih jangan pacaran dulu. Iya. Mungkin mau punya teman dekat gitulah ya. Cuma jangan sampai hubungannya yang terlalu serius lah ya. Pokoknya asal enjoy gitu ya, bareng-bareng gitu. Gak usah sampai pikir sampai ke dalam banget. Nanti kan bawa perasaan. Akibatnya kalau dia lagi deket sama siapa lagi terus akhirnya cemburu, berpengaruh sama nilai gitu. Kalau orang tuh kayak gitu kepengen usah lah pacaran, nanti juga kalau sudah masanya jodoh akan datang sendiri ya. Kalau nggak dicari biasanya Juga biasanya orang tua itu sudut pandangnya ya benar kata Bu Novi gitu, jangan pacaran dulu mending buat semangat Bu. Ya betul, cuma teman dekat aja. Buat gitu lah. semangat ke sekolah Ya. gitu. bisa buat belajar bareng Ya. baca-baca bareng gitu kayak Cuma sekedar beanan. Jadi katanya support system. Tapi kalau virtual gimana tuh? Kok aku yang kena? Emang licin gak ya? Coba di sini. Oh gitu ya. Nggak bisa LDR gue. Biasa LDR kan saya. Gimana Oh pada sih? curhat ya. Itu Bu. Wanita itu harus berkarakter. Yes. Ibarat berlian, semakin susah didapat, semakin mahal. harganya. Tuh. Iya, bener sih. Kayak tapi rata-rata ya zaman sekarang kalau misal cowok-cowok lihat perempuan yang bergaul itu kadang insecure minder duluan karena aku nggak mau kalah lu sama cewekku masa aku kalah sih sama cewekku gitu padahal kita yang cewek juga Apa-apa. aja gitu. Grow bareng-bareng. Iya, Ya. bareng-bareng. Jangan sampai salah pilih pasangan, karena pasangan itu satu untuk Selamanya. selamanya. Bukan satu untuk semua. Yang memisahkan itu hanya malu. Gitu. Jadi sebagai perempuan jangan mau dicoba-coba, ya. Harus punya karakter, harus punya prinsip kepribadian yang bagus. Tapi ya jangan mahal-mahal banget ya. Iya, jangan terlalu jual mahal. Tapi juga jangan terlalu yang Gampang. Jangan. Ya kita berteman aja lah udah paling gampang kayaknya kita berteman aja. Yang penting jangan HTS ya. Jangan gitu, nggak boleh. Kalau katanya kalau jadi HTS itu cuma jadi second choice. Aduh, jangan. Banyak banget ya istilah zaman sekarang ya. Banyak, Bu. Iya. Tapi ini tuh masuk generasi ya. Gen Bukan Z. strawberry. Kayaknya banyak ya orang tua yang kayak gitu, karena perbedaan zaman mungkin. Iya, Iya, perbedaan generasi yang mungkin semua generasi
generasi milenial, kita Gen Z, kan banyak tuh yang bilang kalau Gen Z itu lebih lemah mentalnya. Padahal sebenarnya sama aja, cuma triknya yang beda. Kalau generasi milenial itu kan belum terlalu maju ya pada zaman itu teknologinya. Kalau kita kan udah maju banget nih, apa tinggal ya udahlah, tinggal scroll. Kalau dulu masih ada juangnya. Iya, dulu kita itu mau belajar harus ke perpustakaan, browsing dulu. Dan sekarang kalian buka media sosial, TikTok banyak banget, apalagi di IG juga ada ya, semuanya ada. Itu terus juga yang membedakan kalau dulu mungkin masalahnya sama, maksudnya juga sama, tapi bedanya gak diposting. Biasanya gitu. Jadi kelihatannya lebih kayak lebih mentalnya tuh lebih bagus daripada Gen Z. Nah sekarang Gen Z apa posting Instagram, posting status kayak nangis juga bagus juga ya. Banyak message itu dikit-dikit. Nah, temanmu banyak tuh berarti. Ada yang banyak. Ada nih yang misal nggak keterima di suatu organisasi atau nggak masuk di satu jabatan tertentu, langsung bikin story, langsung iya benar dicuekin. Memang nggak boleh kita terlalu terlalu bahagia, juga jangan tiba-tiba update lagi mau kayak gimana, lagi kasihan yang lain yang tidak punya kesempatan seperti kita. Terus di agama Islam kan juga ada penyakit lain, bahaya banget. Ada apa-apa sedikit posting malah jadi penyakit ya, betul, jadi penyakit. Nanti yang rugi kita sendiri. Ya, jadi yang biasa-biasa aja ya, nggak usah yang terlalu. Ya, jangan terlalu berlebihan, jangan baik. Lebih baik itu dinikmati, kalau apa-apa gitu ya Bu, jangan diposting. Jangan terlalu dinikmati. Oh, yang lakuin kita sendiri ya. Kalau yang kan cuma punya kualitas didikan itu nggak terlalu oversharing ya. Iya, Bu. Jadi harus bisa nyimbangin lah, mana waktunya buat terbuka, mana waktunya buat tutup. Kalau mau ngobrol pun kita juga harus pilih-pilih teman. Kan kadang sewu ya, ada yang terlalu udah diceritain malah ada teman yang cuma sekedar mendengarkan. Kita itu udah ngobrol, udah menyampaikan, udah lah cukup jadi pendengar gitu. Tapi kan ada yang suka diceritain, kalau nggak kayak itu kan diceritain ke yang lain. Seiring berjalannya waktu kalian kan udah kenal karakter teman ya. Kalian kelasnya kan 36 tuh, berarti kan udah paham si A si B. Makanya mulai sekarang harus hati-hati kalau mau ngobrol juga itu. Lebih baik sih sama orang tua. Biasanya kalau anak putri dekatnya sama bapak. Kalau anak putra dekatnya sama ibu. Momen-momen apa ketika istirahat, kalau bujit-bujit, pripun si Pak, pripun si perbaiki dulu sikapmu dengan orang tua. Nanti kalau misalnya di keluarga tadi bagus, otomatis kalian ke luarnya juga bagus. Ya. Ini real sih sama ibu. Soalnya kan Meiko minatnya ya sosial lah, sama sosial. Tapi ibu mintanya ibu yang saintek. Nah itulah alasan kenapa Meiko ambilnya kan biologinya sosiologi. Nah karena apa? Karena Meiko pengen bukti ini ke ibu bahwa Meiko tuh bisa di situ. Juga bisa ya. Mintanya tuh bukan di situ, mintanya tuh yang sebelah. Dan pada akhirnya kemarin menerima raport, setelah dilihat nilainya ternyata kan yang lebih bagus ternyata yang sosialnya. Akhirnya kayak udah mau mana, fakultas apa, jadi mulai luluh. Itu juga tips and trick ya buat adik-adik kelas. Cari jalan tengah. Juga orang tua biasanya itu butuh pembuktian ya Bu ya biasanya. Pembuktian. Juga biasanya apa gitu kayak Mbak Meiko tadi, beda pandangan juga harus bisa membuktikan. Ya, saya ini menonjolnya di sini gitu. Biar orang tua paham, iki loh anakku bisa kiye. Terus juga udah ditunjukin yang lain juga tentang rata-rata nilai untuk masuk fakultas kedokteran atau yang lainnya kesehatan, itu ternyata nggak masuk nilainya. Akhirnya kayak setelah ditunjukin yang Meiko mau masuk nilainya, akhirnya udahlah sana, tapi untungnya jangan jauh-jauh.
masuk juga kan itu bentuk keterbukaan antara keluarga, antara anak dengan orang tua, komunikasi yang bagus. Setelah sifat manusia kan bisa luluh juga. Iya, fokus juga. Jangan mikirin pacaran dulu. Ya. Lagi sendiri ya. Aduh. Mungkin cukup sekian aja kali ini. Mungkin bisa next episode gitu. Ya. Oke. Matur suwun, terima kasih Mbak Meko. Cukup sekian Hirusa pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.